Pantesan nggak kawin-kawin. Kan masa kalah sama tukang kambing. Surga gratis apa bayar? Gratis apa bayar? Masuk neraka? Bayar. Nggak ada orang masuk neraka gratis. Masuk tempat prostitusi bayar nggak? Diskotik? Bayar. Minuman khamar? Bayar. Minum air putih? Enggak. Bayar. Bayar 2.000. 80 juta. 80 juta. Dikasih yang halal, nyarinya yang haram. Udah dapat yang halal, malah dibikin haram. Apa tuh? Gojek, Grab. Nyari duit capek kan? Capek nggak? Dari pagi sampai lagi nunggu penumpang main kartu. Betul? Begitu main kartu ada isiannya. Gocek pertama. Ini kan halal jadi haram, betul? Allah udah kasih yang halal, tahu-tahu kita yang bikin haram. Salah kita. Nih buat orang-orang, teman-teman yang kerja di Gojek online, di Grab, di apa, teman-teman, yuk berusaha kita nyari duit yang halal. Jangan nipu, apalagi kalau seandainya pakai fiktif, haram itu, haram fiktif. Yang satu, yang apa namanya, temannya padahal nggak kemana-mana, dipanggil lu ke rumah gue, lu coba dong pesan Gojek ntar gue terima. Jadi saya bicara karena buat ada teman-teman saya yang begitu, ada tuh, vokal juga begitu, biasa. Tapi ngomong begini biar jadi sadar. Pantesan nggak kawin-kawin. Kan masa kalah sama tukang kambing. Kita ibadah. Kita ibadah. Yang manfaat kita apa Allah? Kita. Hah? Kita apa Allah? Kita. Kalau orang yang ibadah sudah pasti jaminannya surga, betul? Dapat pahala yang berlimpah, betul? Kita udah tahu pahalanya, tahu apa bakal tujuannya, kita tahu. Tapi orang yang ninggalin sholat, dosanya besar. Sekali ninggalin sholat dengan sengaja, sama seperti dia berzina. Setelah berzina, si perempuan dalam keadaan hamil. Setelah hamil, si perempuan tersebut dalam keadaan menggugurkan janinnya. Gue tahu lu mau tanganku lagi begini kan. Ini lagi viral nih, gue lagi begini. Ya kan, biarin aja ya, pilih-pilih gua. Kalau nggak seneng, ya udah jangan ditonton. Kita ibadah tahu hasilnya. Kita nggak ibadah tahu dosanya, tapi kita lebih nyari banyak dosa. Banyaknya anak-anak muda nih. Biasanya kalau teman-teman ngomongnya yang nyantai aja ya. Boleh nggak? Temen nyantai aja ya. Duduk apa? Duduk nyantai. Jangan tegang-tegang. Jadi kalau tegang ntar nggak asik. Nggak ada lu nggak rame soalnya kan ya. Ada teman udah tahu ini halal bisa jadi haram. Ada orang tahu yang ahli ibadah, tahu orang Allah ibadah pahalanya ada. Jangan dikira nih ya teman-teman yang lain. Jangan dikira kita sholat terus Allah makin tinggi derajatnya. Enggak, Allah tetap tinggi. Kita nggak ibadah terus Allah jadi hina. Enggak, Allah tetap jauh lebih mulia. Gimana umur yang kita lakukan di hadapan Allah, maka itu yang akan kita diberikan oleh Allah. Sebaik-baiknya zat Allah, sebaik-baiknya pemberi keadilan Allah. Kalau kita mah banyak nggak adilnya. Banyakan waktu melek apa waktu tidur? Melek. Hah? Melek. Melek. Waktunya tidur? Melek. Waktunya melek? Tidur. Lu banget tuh. Pagi jadi malam, malam jadi Pagi. Nah, siapa yang begitu? Gojek. Nabi Adam diturunkan ke dunia karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Coba nih kita bisa bayangin nggak kalau kita nih ini model lo pada nih
Kalau nggak sholat sekali diusir sama Allah, mau pindah kemana kita? Hah? Kita nggak sholat nih, sholat subuhnya udah deh ngaco deh sholat subuh kita mah. Kalau sini anak-anak sini mah dawam wudhunya, wudhu subuh dipakai duha, wudhunya subuhnya jam 7. Ya jangan ya. Ini model-model kita nih, ya model-model kita. Nggak sholat, terus Allah murka sama kita, diusir kita dari dunia. Mau kemana? Mau ke bawah laut? Punya siapa? Masuk ke tanah? Punya siapa? Mau pindah ke bulan? Punya siapa? Mau pindah ke matahari? Punya siapa? Mau pindah ke neraka? Punya siapa? Allah masih baik sama kita. Sangat luar biasa kebaikannya. Kalau Allah murka karena kita nggak sholat satu kali, Allah usir kita, selesai hidup loh. Nggak tahu kita mau kemana, nggak tahu kita mau jadi apa. Kita nggak sholat, kita nggak ibadah, Allah ngasih perhatian sama kita biasa. Makan dikasih, minum dikasih. Yang paling penting oksigen masih Allah kasih buat kita. Coba kalau kita nggak sholat terus oksigen stop sama Allah, modar lo semua. Ini nggak ada yang datang nih sekarang, nggak ada yang datang. Zuhurnya ketinggalan, asarnya nggak sholat. Udah selesai, kita nggak ada yang datang, sepi, majlis taklim sepi. Kenapa? Mati semuanya, satu sholat udah ditinggalin. Coba Allah tutup aib kita. Allah baik sama kita. Kalau kita tuh nggak pernah baik sama Allah, berprasangka baik aja nggak pernah sama Allah, selalu jahat sama Allah. Punya pikiran Allah nggak adil. Kalau lagi ada masalah, oh ini ujian. Buat orang yang ibadah itu ujian. Tapi kalau buat orang yang nggak ibadah itu azab. Baru dunia, belum. Apa yang dikata guru kita siapa? Para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru madrasah. Mereka sudah baik ngajar kita. Mereka nih kayak gini nih. Orang yang ngajar di madrasah, ya Allah gajinya cuma berapa satu bulan? 10.000, 20.000 satu anak, nunggak 6 bulan. Punya anak, punya istri, rumah ngontrak, nggak dipikirin. Coba kalau les piano, les matematik, semua bayarannya harus tepat. Oh 3 bulan selanjutnya bayar cash. Ini guru agama kita ini, kita yang dibawa kita ke alam kubur adalah agama. Kebaikan-kebaikan kita itu ada di dalam nilai agama. Kalau orang udah sekolah, punya kelas, ujian, terima rapot, itu namanya ujian. Tapi ini nggak sekolah, nggak punya kelas, masa iya terima rapot? Masa iya terima ujian? Kan nggak mungkin. Orang yang mendapatkan ujian itu karena dia memiliki kelas. Orang yang mendapatkan kelas, sesuatu teguran dari Allah, berupa ujian dari Allah, sesungguhnya itu adalah pengangkatan derajat kita di sisi Allah. Jadi jangan kecil hati. Umur kita nih kalau kita lagi membahas nih masih awal-awal ini. Masih di awal kita lihat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan sangat luar biasa. Banyak menolong para anbiya. Para anbiya ditolong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah memberikan syafaat kepada nabi-nabi. Nabi Allah Adam saat dia dipisahkan oleh Siti Hawa, saat dia berminta kepada Allah, menyebut nama Nabi Muhammad diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam ditegur oleh Allah, "Siapa Ahmad? Siapa Muhammad? Kau tahu dari mana?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saat aku membuka mataku di dalam surgamu ya Allah, terpampang tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tidak mungkin seorang makhluk, dia adalah seorang hamba yang sudah pasti akan mulia karena berdampingan dengan namamu yang mulia. Maka disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka diselamatkan Nabi Allah Adam. Nabi Allah Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah karena di dalam sulbinya ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim, panas api, panas luar biasa. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Saat dibakar dengan panasnya api Raja Namrud, beliau merasa dingin. Kenapa? Karena di dalam jasadnya ada Nabi Muhammad SAW. Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Musa
diselamatkan daripada saat dikejar-kejar oleh Firaun. Dikejar, udah buntu, nggak tahu mau kemana udah. Ya Allah, udah putus asa. Ini lautan, umatku begitu banyak. Apabila engkau tidak memberikan jalan, maka akan binasa dan tidak lagi ada yang menyembahmu, ya Allah. Didiamin sama Allah. Begitu kan caranya, berarti bukan berarti Allah ini butuh ada yang nyembah, enggak butuh. Kita yang butuh dengan Allah. Lalu Nabi Allah Musa disampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Musa, tahukah engkau siapa kekasihnya Allah? Muhammad. Nah, dijawab, ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad, berkah Sayyidina Muhammad, bebaskan, berikan aku jalan untuk membawa umatku. Diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, suruh ketuk tongkat, maka akan terbelah lautan. Ketuk tongkatnya. Selamat Nabi Allah Musa, umatnya selamat, berkah siapa? Nabi Muhammad SAW.